Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Pak Jazuli dan juga teman-teman semuanya. Di sini kami dari kelompok 3 izin untuk menyampaikan presentasi terkait dengan materi Financial Management in the International Business, yang mana akan dibawakan oleh Adelia Rahmawati dengan NIM 028 dan Daneta Lukma Aulia dengan NIM 033. Untuk materi yang pertama itu terkait dengan investment decision. Jadi salah satu tugas dari manajer keuangan dalam bisnis internasional itu yaitu untuk mengukur berbagai manfaat, biaya, dan risiko yang muncul dari investasi di lokasi tertentu. Jadi keputusan untuk melakukan investasi di suatu negara itu harus dipertimbangkan berdasarkan faktor-faktor seperti aspek ekonomi, politik, budaya, dan juga strategi. Next. Yang pertama, manajer itu harus bisa untuk menetapkan capital budgeting. Jadi capital budgeting itu merupakan teknik yang digunakan oleh manajer keuangan untuk mengukur manfaat, biaya, dan juga risiko dari suatu investasi di sebuah negara. Nah, jadi langkah-langkah untuk menentukan capital budgeting itu yang pertama, memperkirakan arus kas proyek dari waktu ke waktu. Dan biasanya untuk arus kas proyek ini itu akan bernilai negatif pada tahun yang pertama. Kemudian setelah arus kas diperkirakan, nilainya harus didiskontokan untuk menentukan net present value atau NPV menggunakan tingkat diskonto yang sesuai, seperti biaya modal perusahaan atau tingkat pengembalian yang diharapkan. Kemudian apabila NPV dihitung dan kemudian diperoleh nilai lebih dari 0, maka proyek layak dijalankan. Dan apabila NPV itu bernilai kurang dari 0 atau negatif, proyek tidak layak dijalankan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi dari capital budgeting ini. Yang pertama yaitu perbedaan antara arus kas proyek dan arus kas ke perusahaan induk. Yang kedua, risiko politik dan ekonomi, termasuk itu juga risiko nilai tukar, yang mana dapat mempengaruhi nilai investasi asing. Dan yang ketiga, itu hubungan antar arus kas ke perusahaan induk dan sumber pendanaan. Next. Selanjutnya, ada arus kas proyek dan perusahaan induk. Dalam investasi asing, itu penting untuk membedakan antara arus kas yang dihasilkan oleh proyek dan juga arus kas yang dapat diterima oleh perusahaan induk. Dan tidak semua arus kas yang dimiliki oleh proyek itu bisa dikirim ke perusahaan induk karena adanya kebijakan negara tuan rumah, pajak di negara tuan rumah, dan kewajiban investasi kembali sebagian arus kas di negara tuan rumah. Dimana kalau untuk pajak itu sendiri, itu terkadang tuan rumah itu memblokir pajak repatriasi arus kas yang itu bisa membatasi dari aliran arus kas dari proyek ke perusahaan induk. Yang kemudian untuk kebijakannya atau pajak itu mungkin juga tinggi di tuan rumah di negara tuan rumah, maka itu juga bisa menyebabkan arus kas proyek itu tidak bisa ditransfer ke perusahaan induk. Dan yang ketiga itu kewajiban investasi kembali sebagian arus kas di negara tuan rumah, yang itu juga biasanya membebani dari perusahaan itu untuk mengalirkan arus kasnya ke perusahaan induk. Next. Yang ketiga terkait dengan financing decision. Jadi manajer keuangan itu juga harus bisa menentukan keputusan dari pembiayaan. Pilihan pembiayaan untuk anak perusahaan multinasional itu mempertimbangkan beberapa hal yang terdiri dari opsi pembiayaan, yang mana perusahaan internasional itu harus memutuskan bagaimana investasi di luar negeri akan dibiayai. Apakah itu akan menggunakan pembiayaan yang internal ataupun menggunakan pembiayaan yang eksternal. Kemudian perusahaan itu harus bisa memilih apakah pembiayaan itu harus meminjam dari sumber negara tuan rumah ataupun dari sumber-sumber lainnya gitu, seperti bank atau sumber pendanaan lainnya. Nah, beberapa negara itu biasanya menarik investasi asing dengan menawarkan pinjaman berbunga rendah sehingga biaya modal menjadi rendah. Nah, apabila negara itu sudah memiliki kebijakan ini, maka perusahaan yang ingin berinvestasi di negara tersebut itu bisa menggunakan pendanaan eksternal dari negara yang dituju. Next. Kemudian terkait dengan global money management. Jadi untuk di global money management ini, perusahaan
itu bisa melakukan beberapa hal yang terkait dengan manajemen dari keuangan internasional. Yang pertama, perusahaan harus minimalkan saldo kasnya. Jadi manajemen uang dalam perusahaan internasional itu bertujuan untuk mengelola sumber daya kas yang tidak hanya di lingkup domestik tapi juga di lingkup global. Yang mana itu biasanya terkait dengan modal kerja yang harus dikelola dengan efisien, kemudian dengan cara meminimalkan saldo kas, mengurangi biaya transaksi, dan juga mengurangi beban pajak. Nah, salah satu cara yang bisa dilakukan itu menggunakan penyimpanan kas terpusat atau deposito terpusat, yang mana perusahaan itu bisa menyimpan saldo kas di satu tempat terpusat dibandingkan di masing-masing anak perusahaan. Dengan 3 alasan utama. Yang pertama, itu tuh pendapatan bunga yang lebih tinggi, di mana dengan menggabungkan cadangan kas di satu tempat secara terpusat, jumlah dana yang didepositokan akan lebih besar, yang mana bunga yang diperoleh dari akun likuid tersebut akan lebih tinggi. Kemudian yang kedua, akses informasi investasi. Apabila depositori terpusat berada di pusat keuangan utama, perusahaan dapat mengakses informasi peluang investasi jangka pendek yang lebih baik. Yang ketiga, efisiensi dari cadangan kas itu sendiri. Dengan menggabungkan cadangan kas, perusahaan itu bisa mengurangi jumlah keseluruhan yang harus disimpan di akun likuid. Jadi sisa dana tadi bisa diinvestasikan dalam instrumen keuangan jangka panjang yang memberikan bunga lebih tinggi. Yang mana terkait dengan depositori terpusat ini atau deposito terpusat akan lebih dijelaskan di bagian-bagian selanjutnya. Next. Nah, ini hambatan dan tren masa depan terkait dengan meminimalkan saldo kas. Jadi ada beberapa faktor yang dapat membatasi kemampuan perusahaan untuk menerapkan depositori terpusat tadi. Yang pertama seperti regulasi pemerintah. Jadi tidak semua pemerintah itu mau untuk membebaskan aliran modal lintas negara, yang mana beberapa negara itu terkadang menerapkan kebijakan pembatasan aliran modal lintas negara yang seringkali dilakukan untuk melindungi cadangan devisa negara. Yang kedua terkait dengan biaya transaksi. Nah, pengeluaran untuk konversi mata uang itu dapat mengurangi keuntungan dari sistem depositori terpusat. Untuk tren masa depan, meskipun ada beberapa hambatan, banyak perusahaan tetap memilih untuk menyimpan cadangan kas di tempat yang terpusat dan membiarkan masing-masing anak perusahaan mengolah saldo kebutuhan harian. Kemudian globalisasi pasar modal dan penghapusan hambatan aliran kas lintas negara, terutama di negara-negara industri maju, adalah tren yang mendorong peningkatan penggunaan depositori terpusat ini. Next. Yang kedua terkait dengan mengurangi biaya transaksi. Jadi biaya transaksi itu merupakan biaya yang timbul saat menukarkan uang dari satu mata uang ke mata uang yang lainnya, di mana mereka tuh biasanya harus membayar sebuah komisi gitu ya pada dealer valuta asing untuk melakukan transaksi penukaran mata uang tersebut. Dan biaya transaksi ini nih bisa menjadi beban yang besar, terutama dalam transaksi antar unit perusahaan atau intrafirm, yang mana menurut PBB sendiri sekitar 40% perdagangan internasional melibatkan transaksi antar anak perusahaan dari korporasi transnasional. Jadi volume transaksi ini cenderung tinggi pada perusahaan dengan jaringan yang penciptaan nilai yang tersebar secara global. Nah, cara untuk mengatasi atau mengurangi biaya transaksi yang timbul akibat penukaran mata uang itu bisa menggunakan multilateral netting. Jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan apa sih multilateral netting ini. Multilateral netting merupakan pengembangan dari bilateral netting, yang mana kalau di bilateral netting itu hanya mencakup 2 perusahaan, tetapi kalau di multilateral netting itu akan mencakup beberapa anak perusahaan. Nah, konsep ini diperluas untuk mencakup transaksi antara beberapa anak perusahaan, yang mana ini akan lebih dijelaskan di bagian-bagian berikutnya. Next. Selanjutnya terkait dengan mengelola beban pajak. Jadi setiap negara itu pastinya akan memiliki sistem perpajakan yang berbeda. Misalkan kalau di negara maju, tarif pajak penghasilan badan tertinggi bervariasi mulai dari 35% di beberapa negara sehingga 12,5% di Irlandia. Banyak negara yang menerapkan prinsip perpajakan global, yaitu mereka yang memiliki hak untuk memungut pajak atas penghasilan diperoleh di luar batas nilai mereka oleh entitas yang berbasis negara tersebut. Jadi adanya kebijakan ini itu membuat adanya beban pajak berganda, yang mana itu terjadi di beberapa negara di dalam perdagangan internasional. Next. Nah, jadi pajak berganda itu merupakan pajak yang terjadi ketika pendapatan anak perusahaan asing dikenakan pajak oleh pemerintah tuan rumah sekaligus oleh pemerintah negara asal perusahaan induk.
Pajak berganda ini bisa dikurangi melalui yang pertama kredit pajak, yaitu memungkinkan entitas untuk mengurangi pajak yang dibayarkan ke pemerintah negara asal sebesar jumlah pajak yang dibayarkan ke pemerintah negara asing. Dan ini kredit pajak ini berlaku juga di Indonesia. Kemudian perjanjian pajak, kesepakatan antara dua negara yang menentukan penghasilan mana saja yang akan dikenakan pajak, yang mana itu sudah disetujui oleh otoritas negara tempat penghasilan tersebut diperoleh. Contohnya misal perjanjian pajak antara USA dan juga Jerman yang mengatur bahwa perusahaan US tidak perlu membayar pajak di Jerman atas penghasilan anak perusahaannya dikirim ke US dalam bentuk dividen. Kemudian yang ketiga, prinsip penangguhan. Ini menentukan bahwa sumber perusahaan induk tidak akan dikenakan pajak atas penghasilan sumber asing hingga penghasilan tersebut benar-benar diterima dalam bentuk dividen. Next. Selanjutnya ada kebijakan penggunaan tax haven. Jadi tax haven ini merupakan kebijakan untuk meminimalkan kewajiban pajak yang mana itu sudah dilakukan seperti di negara Bahama dan juga Bermuda. Jadi tax haven adalah negara yang dengan tarif pajak penghasilan yang sangat rendah atau bahkan tidak ada sama sekali. Jadi anak perusahaan yang berada di lokasi tax haven ini memegang saham dari anak perusahaan operasional asing, sehingga semua transfer dana dari anak perusahaan operasional ke perusahaan induk dapat dialihkan melalui anak perusahaan di tax haven. Misalnya sekitar 70% sekuritas jangka pendek Apple di neraca keuangannya disimpan di luar negeri, dan sekitar 10% kas Microsoft disimpan di lokasi asing atau yang menerapkan kebijakan tax haven ini. Kontranya di sini ada beberapa pihak yang tidak setuju adanya tax haven ini karena mereka berpendapat bahwa penyimpan saldo kas di luar negeri untuk menghindari pajak itu menjadi tak produktif, dan para pemegang saham akan lebih diuntungkan jika kas tersebut direpatriasi, pajak dibayarkan, dan sisa dana didistribusikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen atau pembelian kembali saham. Next. Selanjutnya yaitu terkait dengan moving money across border. Moving money across border ini terkait dengan memindahkan dana lintas negara di bisnis internasional, yang mana merupakan strategi yang penting dalam manajemen keuangan global. Kenapa? Karena ini bertujuan untuk memanfaatkan sumber daya perusahaan secara efisien sekaligus minimalkan kewajiban pajak secara global. Dan dalam praktik yang dikenal dengan unbundling, perusahaan itu bisa mengkombinasikan beberapa teknik untuk menarik dana dari anak perusahaan pemerintah tuan rumah tanpa menarik perhatian berlebihan dari pemerintah tuan rumah terkait dengan pengurangan dividen yang besar-besaran. Next. Teknik-tekniknya itu yang pertama ada pengiriman dividen. Jadi pengiriman dividen itu merupakan metode paling umum untuk mentransfer dana dari anak perusahaan ke perusahaan induk. Kebijakan dividen itu bergantung pada beberapa faktor seperti regulasi pajak, risiko nilai tukar, usia anak perusahaan, atau tingkat partisipasi ekuitas lokal itu sendiri. Yang mana dalam situasi risiko nilai tukar yang tinggi, dividen dapat dipercepat untuk memindahkan dana dari negara dengan mata uang yang diberikan akan terdepresiasi. Selain itu, anak perusahaan yang lebih tua biasanya akan mengirimkan dividen lebih besar karena kebutuhan investasi modalnya lebih dikit. Namun, permintaan saham lokal juga harus dipertimbangkan dalam pengiriman dividen. Yang kedua, pembayaran royalti dan juga biaya. Royalti adalah pembayaran atas penggunaan teknologi, paten, atau merek dagang. Perusahaan induk biasanya menggunakan royalti pada anak perusahaan untuk teknologi atau merek dagang yang diberikan. Sementara itu, biaya mencakup pembayaran untuk kliennya profesional atau keahlian seperti biaya manajemen atau bantuan yang terjadi secara teknis. Kemudian royalti dan biaya ini seringkali memiliki keuntungan pajak dibandingkan dengan pengiriman dividen. Karena terkadang pajak itu bisa dikurangkan karena ada biaya dan juga royalti yang dikeluarkan oleh perusahaan itu. Sebaiknya kalau dividen itu biasanya akan dikenakan pajak terlebih dahulu sebelum didistribusikan kepada para pemegang saham. Next. Selanjutnya terkait dengan transfer pricing. Jadi harga transfer itu merupakan nilai yang ditetapkan untuk barang atau jasa yang dipertukarkan antara unit perusahaan. Teknik ini memungkinkan dari perusahaan memindahkan dana dan mengatur harga tinggi untuk barang yang dijual ke anak perusahaan di negara tertentu atau harga rendah
untuk barang yang dibeli. 4 keuntungan utama dari manipulasi harga transfer meliputi mengurangi kewajiban pajak dan memindahkan keuntungan ke negara dengan pajak yang rendah, kemudian mengurangi risiko nilai tukar dengan memindahkan dana keluar dari negara yang mata uangnya terancam terdepresiasi. Yang ketiga, menghindari pembatasan pemerintah terhadap pengiriman dana melalui dividen, dan yang keempat, mengurangi biaya masuk melalui harga transfer yang lebih rendah pada barang impor. Tapi transfer pricing ini juga memiliki tantangan hukum karena dianggap melanggar aturan pajak atau pembatasan modal tertentu. Yang mana contohnya di USA itu mengatur bahwa transfer pricing harus mencerminkan nilai pasar wajar. Jadi tidak boleh adanya manipulasi di sini karena bisa menimbulkan distorsi dalam evaluasi kinerja dan juga insentif manajerial dari perusahaan. Next. Yang terakhir terkait dengan money across border itu adalah pinjaman fronting. Jadi pinjaman fronting merupakan perjanjian keuangan antara perusahaan induk dan anak perusahaan yang difasilitasi oleh perantara keuangan, dan ini biasanya bank internasional yang besar. Berbeda dengan pinjaman intrafirma yang langsung, di mana perusahaan induk memberikan dana langsung kepada perusahaan untuk dilunasi nanti. Pinjaman fronting ini melibatkan perusahaan induk yang menyetorkan dana ke bank internasional, dan bank tersebut kemudian memberikan pinjaman dengan jumlah yang sama kepada anak perusahaan yang berbasis di luar negeri. Misalnya kayak perusahaan di US menyetorkan $100.000 ke Bank London yang kemudian meminjamkan $100.000 tersebut ke anak perusahaan yang berbasis di Indonesia. Dari sudut pandang bank, pinjaman ini dianggap bebas risiko karena ada jaminan 100% berupa setoran induk perusahaan. Bank tersebut mengambil alih peran induk perusahaan sehingga dinamakan pinjaman fronting. Next. Nah, alasan penggunaan pinjaman fronting itu yang pertama, pinjaman fronting dapat menghindari pembatasan negara tuan rumah atau host country terhadap pengiriman dana dari anak perusahaan ke perusahaan induk. Jadi pemerintah suatu negara mungkin membatasi kemampuan anak perusahaan untuk bayar kembali pinjaman kepada perusahaan induk untuk menjaga cadangan devisa negara tersebut agar tidak turun. Tetapi mereka cenderung tidak membatasi kemampuan anak perusahaan untuk membayar pinjaman kepada bank internasional besar. Nah, contohnya ini ada di gambar ini. Ya. Jadi di sini ada London Bank yang mana London Bank itu memiliki London Bank itu memiliki anak perusahaan yang berada di lokasi tax haven, yang mana anak perusahaan yang berada di tax haven itu akan mendepositkan 1 juta dolar kepada London Bank ini. Kemudian London Bank akan memberikan 8% interest atau tax free atau bebas pajak. Sementara kalau misalkan ada anak perusahaan yang beroperasi di negara yang tidak ada kebebasan pajak atau foreign operating subsidiary, ketika misalkan London Bank itu minjamkan uangnya sebesar 1 juta dolar, maka nantinya anak perusahaannya ini akan membayar 9% interest atau bunga 9%, yang mana itu masih exclude atau ditambahkan dengan pajak, seperti itu. Nah, jadi negara tempat anak perusahaan asing beroperasi itu biasanya mengenakan pajak penghasilan korporasi sebesar 50%. Next. Nah, dari gambar sebelumnya itu kita ada permisalan lagi, yaitu misalnya sebuah anak perusahaan di tempat perlindungan pajak seperti Bermuda yang dimiliki sepenuhnya oleh perusahaan induk menyetorkan 1 juta ke bank internasional seperti di gambar tadi di London dengan bunga 8%, kemudian meminjamkan 1 juta tersebut kepada anak perusahaan asing dengan bunga 9%. Jadi negara tempat perusahaan asing beroperasi mengenakan pajak penghasilan korporasi sebesar 50% misalnya. Dalam pengaturan ini, pembayaran bunga setelah pajak akan dihitung sebagai berikut. Jadi anak perusahaan asing membayar bunga sebesar 90.000 kepada bank di London. Setelah dikurangi dengan pajak, maka biaya bunga bersih bagi anak perusahaan asing sebesar 45.000. Karena kan tadi ada pajak penghasilan korporasi ya 50%. Nah, kemudian Bank London akan menerima 90.000, yang mana bank ini akan menyimpan 10.000 untuk biaya layanan dan membayar 80.000 bunga setoran tersebut kepada anak perusahaan yang dipermudah.
anak perusahaan di Bermuda menerima 80.000 bunga tanpa dikenakan pajak. Next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya adalah mengenai teknik pengelolaan uang global. Nah, yang pertama ada deposito terpusat. Tadi deposito terpusat sudah sedikit disinggung oleh rekan saya, yang mana di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut. Jadi setiap perusahaan itu membutuhkan cadangan uang tunai untuk membayar kewajiban harian dan menghadapi kebutuhan mendadak. Dalam konteks bisnis internasional, perusahaan bisa memilih antara membiarkan masing-masing anak perusahaan menyimpan cadangannya sendiri atau mengelolanya secara terpusat atau disebut dengan deposito terpusat. Nah, jadi terdapat 3 alasan. Di sini akan saya jelaskan lebih lanjut mengapa perusahaan itu memilih pendekatan deposito terpusat. Yang pertama ada efisiensi bunga. Jadi dengan menyatukan dana secara terpusat, perusahaan bisa menyimpan jumlah yang lebih besar. Biasanya bunga pada rekening liquid seperti pasar uang harian itu meningkat seiring dengan besarnya dana, sehingga perusahaan bisa mendapatkan bunga lebih tinggi dibandingkan jika anak perusahaan mengelola dananya sendiri. Yang kedua itu akses ke investasi lebih baik. Jadi depository terpusat yang berlokasi di pusat keuangan utama, contohnya itu London sama New York, itu memiliki akses ke peluang investasi jangka pendek yang lebih baik. Selain itu, para ahli keuangan di depository terpusat itu memiliki keterampilan investasi yang lebih baik dibandingkan manajer lokal di anak perusahaan. Yang ketiga, pengurangan cadangan kas. Jadi dengan menyatukan dana, perusahaan bisa mengurangi total cadangan yang perlu disimpan dalam rekening liquid. Hal ini memungkinkan lebih banyak dana itu dapat diinvestasikan dalam instrumen keuangan jangka panjang yang menghasilkan bunga lebih tinggi. Nah, jadi ini ada contoh kasusnya untuk depository terpusat. Jadi misalkan sebuah perusahaan AS itu memiliki 3 anak perusahaan, yakni di Spanyol, Italia, sama Jerman. Nah, setiap anak perusahaan itu memerlukan dana cadangan untuk kebutuhan harian dan jumlah tambahan untuk kebutuhan tak terduga. Kebijakan perusahaan menetapkan bahwa total cadangan itu adalah 3 kali dari standar deviasi dari kebutuhan harian dengan asumsi sebesar 99,87% kebutuhan akan terpenuhi. Nah, jadi misalkan ini contohnya Spanyol. Nah, dia itu untuk kebutuhan sehari-harinya itu membutuhkan sebesar $10 dan untuk standar deviasinya itu adalah sebesar $1. Nah, sedangkan untuk cadangannya tadi kan itu adalah 3 kali dari standar deviasi. Jadi 1 dikali 3 itu hasilnya 3, kemudian 10 ditambah 3 hasilnya adalah 13. Begitu juga dengan perhitungan yang Italia, Jerman itu sama seperti itu. Nah, jadi jika masing-masing anak perusahaan mengelola kasnya sendiri, itu total kebutuhan cadangan adalah sebesar 46 juta. Nih, 13 tambah 12 tambah 21 itu 46, 28 tambah 6 itu 46. Jadi total kebutuhan cadangan adalah sebesar $46 juta. Nah, itu tadi kalau misalkan mereka itu menyimpan uang di anak perusahaan masing-masing. Nah, jadi kalau di sini itu adalah jika misalkan menggunakan deposito terpusat. Nah, jadi ketika perusahaan menggunakan depository terpusat di London untuk menyimpan cadangan kas dari 3 anak perusahaan, Spanyol, Italia, dan Jerman tadi, maka itu akan ada pengurangan kebutuhan total cadangan kas karena efek statistik penggabungan distribusi probabilitas independen. Nah, jadi penjelasan perhitungannya itu adalah sebagai berikut. Jadi variansi kebutuhan kas itu dihitung dengan menjumlahkan kuadrat standar deviasi dari setiap anak perusahaan. Nah, tadi kan di tabel sebelumnya itu standar deviasinya itu ada $1 juta untuk Spain, kemudian ada 2 juta dan 3 juta. Nah, ini tuh dikuadratkan. Nah, hasilnya itu nanti sebesar $14 juta. Nah, $14 juta ini kemudian diakarkan dan menghasilkan standar devisi dan menghasilkan variansi atau standar deviasi gabungan sebesar $3,741,657. Nah, jadi kalau dengan terpusat ini kebutuhan total kas dengan depository terpusat
itu kebutuhan hariannya adalah sebesar 28 juta dolar. Nah, untuk cadangannya itu adalah 3 kali standar deviasi. Tadi kan standar deviasinya itu 3,741,657. Nah, itu dikalikan 3, hasilnya adalah sebesar 11,224,972. Nah, kemudian ini tuh ditambahkan dengan 28 juta yang mana nanti akan menghasilkan total cadangan kas sebesar 39,224,972 juta dolar. Nah, jadi di sini tuh ada penghematan yang mana sebelumnya total cadangan kas itu adalah sebesar 46 juta. Nah, tetapi dengan depositori terpusat, cadangan kas itu dapat dikurangi menjadi 39.224,972 juta dolar, yang mana ini tuh menghemat sebanyak 6,775,028 juta dolar. Nah, dana selisih ini itu nantinya itu bisa diinvestasikan dalam instrumen keuangan jangka panjang dengan bunga yang lebih tinggi atau diinvestasikan ke aset nyata. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada multilateral netting. Tadi juga sudah sedikit disinggung di depan, yang mana di sini akan saya jelaskan lebih lanjut. Jadi, multilateral netting adalah teknik untuk mengurangi biaya transaksi yang timbul akibat banyaknya transaksi antar anak perusahaan dalam sebuah perusahaan multinasional. Nah, biaya transaksi itu mencakup komisi untuk dealer valuta asing dan biaya transfer antar lokasi. Teknik ini itu mengurangi jumlah transaksi yang diperlukan. Nah, jadi prinsip dasar multilateral netting, yang pertama itu kita harus memahami konsep dasar dari bilateral netting dulu. Nah, jadi jika satu anak perusahaan, misalnya Perancis nih, itu berutang kepada anak perusahaan lain, misalnya Meksiko sebesar 6 juta dolar. Nah, sementara Meksiko itu punya utang ke Perancis sebesar 4 juta dolar, maka utang dapat diselesaikan dengan pembayaran tunggal sebesar 2 juta dolar dari Perancis ke Meksiko, dan sisanya itu dapat dibatalkan. Yang kedua itu perluasan ke multilateral netting. Jadi di sini lebih lanjut gitu pembahasan ke multilateral netting. Jadi dalam skala global, multilateral netting itu memperhitungkan transaksi antar banyak anak perusahaan sekaligus. Jadi bukan cuma dua, bukan kayak Prancis sama Meksiko aja gitu. Nah, multilateral netting ini tuh akan mengurangi kebutuhan transaksi besar-besaran menjadi lebih sedikit. Nah, contohnya ini adalah contoh kasusnya. Jadi misalkan sebuah perusahaan ingin membangun sistem pembayaran multilateral di antara 4 anak perusahaan Eropa yang berkantor pusat di Jerman, Prancis, Spanyol, dan Italia. Nah, jadi semua anak perusahaan ini berdagang satu sama lain, yang mana pada akhir setiap bulan itu sejumlah besar transaksi tunai itu harus diselesaikan. Nah, misalnya contoh ini Jerman punya kewajiban yang harus dibayarkan kepada Prancis sebesar 4 juta. Ya, 4 juta. Nah, dan seterusnya tanda panah ini. Nah, jadi gambar di sini ini merupakan arus kas sebelum netting multilateral atau gambar 20.2a. Nah, jadi gambar ini tuh menunjukkan bagaimana jadwal pembayaran mungkin terlihat pada akhir bulan tertentu. Di sini terlihat cukup banyak transaksi dan cukup ribet juga. Nah, kalau ini tuh matriks pembayaran yang merangkum kewajiban di antara anak perusahaan. Nah, jadi misalkan Jerman ini tuh sebagai negara penerima, dia itu nanti akan menerima istilahnya tuh piutang dari Prancis sebesar 3 juta dolar, dari Spanyol 4 juta, dari Italia sebesar 5 juta, dan yang mana itu total penerimaan di Jerman itu sebesar 12 juta dolar. Nah, tapi Jerman sendiri itu juga berkewajiban membayar ke Prancis sebesar 4 juta dolar, ke Italia sebesar 5 juta dolar, dan ke Italia sebesar 6 juta dolar. Nah, pembayaran Jerman kewajibannya itu sebesar 15 juta dolar. Nah, tadi kan yang diterima Jerman itu sebanyak 12. Nah, tapi pembayarannya itu lebih besar, yakni sebesar 15. Jadi pendapatan bersihnya itu adalah minus 3. Nah, untuk yang lain cara membacanya juga sama seperti itu. Nah, kalau ini
gambar 20.2C ini adalah arus kas setelah netting multilateral. Nah, jadi ini terlihat lebih simpel ya daripada yang 20.2A tadi yang banyak transaksi, tapi dengan multilateral netting itu transaksinya lebih minim. Nah, jadi dari penjelasan gambar-gambar tadi, rangkumannya itu seperti ini. Yang pertama, gambar pertama itu 20.2A, yang mana itu adalah gambar mengenai transaksi jika tanpa multilateral netting. Jadi, total aliran dana di antara 4 anak perusahaan di Jerman, Prancis, Spanyol, dan Italia itu sebesar 43 juta dolar. Nah, jika misalnya biaya transaksi itu sebesar 1%, nah berarti perusahaannya itu harus mengeluarkan dana sebesar 430.000 dolar. Kemudian yang kedua, jika dengan menggunakan matriks pembayaran seperti gambar 20.2b, perusahaan itu dapat menentukan pembayaran yang perlu dilakukan di antara anak perusahaannya untuk menyelesaikan pembayaran transaksi. Nah, untuk gambar yang ketiga terakhir ini, dengan multilateral netting, itu transaksi yang semula sebanyak 43 juta dolar itu dapat dipangkas hanya menjadi 5 juta dolar saja. Nah, di sini itu yang dengan multilateral netting itu hanya 3 transaksi yang diperlukan. Yang pertama itu Jerman hanya perlu membayar sebesar 3 juta dolar ke Italia. Kemudian Perancis itu hanya perlu membayar 1 juta ke Spanyol dan 1 juta ke Italia. Nah, ini kan totalnya 5 juta. Nah, biaya transaksinya itu bisa turun. Jadi cuma 1%-nya 5 juta, yakni sebesar 50.000, yang mana perusahaan itu akan menghemat sebesar 380.000 dolar, yang awalnya tadi itu sebesar 430.000 dolar. Nah, untuk selanjutnya ada managing foreign exchange risk. Jadi foreign exchange risk atau risiko nilai tukar adalah risiko yang timbul karena perubahan nilai tukar mata uang yang dapat mempengaruhi keuntungan dari perdagangan dan investasi internasional. Kemudian ada foreign exchange exposure, itu adalah risiko perubahan nilai tukar mata uang suatu negara yang dapat merugikan perusahaan. Nah, selanjutnya ada types of foreign exchange exposure atau jenis-jenisnya. Yang pertama itu ada transaction exposure. Nah, paparan ini tuh berkaitan dengan dampak fluktuasi nilai tukar terhadap pendapatan dari transaksi tertentu, seperti pembelian atau penjualan barang atau jasa dengan harga yang telah disepakati sebelumnya, atau pinjaman dalam mata uang asing. Nah, contohnya, sebuah perusahaan AS itu membeli laptop dari Jepang seharga 200.000 yen per unit dengan kursnya saat ini itu 1 dolar itu sama dengan 120 yen. Nah, harga laptop dalam dolar adalah sebesar 1.667 dolar dan perusahaan bisa menjualnya seharga 2.000 dolar dan akan menghasilkan keuntungan sebesar 333 dolar. Nah, jika kurs berubah menjadi yang awalnya tadi kan kalau 1 dolar itu sama dengan 120 yen. Nah, kalau kursnya itu berubah 1 dolar menjadi 95 yen yang artinya dolar melemah, maka biaya laptop itu meningkat menjadi 2.105 per unit sehingga perusahaan itu bisa malah merugi. Jenis yang kedua itu ada translation exposure. Jadi paparan ini berhubungan dengan dampak perubahan nilai tukar terhadap laporan keuangan konsolidasi perusahaan, termasuk neraca dan laporan laba rugi. Contohnya perusahaan AS dengan anak perusahaan di Meksiko akan menghadapi pengurangan nilai ekuitas anak perusahaan dalam dolar jika mata uang peso Meksiko itu melemah terhadap dolar. Hal ini itu dapat meningkatkan rasio utang perusahaan, menaikkan biaya pinjaman, dan membatasi akses ke pasar modal. Nah, untuk jenis yang ketiga itu ada economic exposure. Jadi paparan ini mencangkup dampak jangka panjang perubahan nilai tukar terhadap daya saing, harga penjualan, dan biaya perusahaan. Contohnya pada tahun 1980-an, kenaikan tajam nilai dolar mengurangi daya saing harga produk AS di pasar global. Hal ini menyebabkan penurunan ekspor dan pangsa pasar. Sebaliknya, penurunan nilai dolar pada tahun 1985 sampai 1995 itu meningkatkan daya saing harga, mendorong ekspor, dan menghasilkan boom ekonomi di AS. Nah, untuk sebab selanjutnya adalah taktik dan strategi untuk mengurangi rasio nilai tukar.
Yang pertama adalah mengurangi transaction dan translation exposure. Jadi ini tuh merupakan taktik jangka pendek untuk melindungi arus kas dari perubahan nilai tukar. Nah, caranya itu yang pertama itu bisa membeli forward, yaitu sama dengan untuk mengunci nilai tukar untuk transaksi masa depan. Yang kedua ada currency swap, yaitu bertukar arus kas dalam dua mata uang yang berbeda. Kemudian yang ketiga ada leading dan lagging. Lead strategi itu mempercepat penerimaan atau pembayaran saat nilai tukar diperkirakan merugikan. Misalnya mengumpulkan pembayaran sebelum mata uang melemah. Yang kedua itu lag strategi, itu adalah menunda penerimaan atau pembayaran saat nilai tukar diperkirakan menguntungkan. Misalnya menunda pembayaran saat mata uang melemah. Selanjutnya itu ada mengurangi transaction. Ini masih sama subbab yang tadi, tapi ini itu adalah kendala implementasi dari mengurangi transaction dan translation exposure. Yang pertama itu kendalanya adalah memerlukan kontrol atas syarat pembayaran yang sering sulit dilakukan jika pelanggan memiliki daya tawar yang lebih tinggi. Kemudian beberapa pemerintah itu membatasi strategi ini untuk melindungi nilai tukar lokal, misalnya menetapkan batas waktu maksimum untuk pembayaran impor ataupun ekspor. Nah, taktik lain yang dapat digunakan selain mengurangi selain currency swap, leading, lagging tadi itu, yang pertama itu ada manipulasi transfer price. Jadi di sini itu memindahkan dana dari negara dengan mata uang lemah ke negara dengan mata uang kuat. Kemudian taktik yang kedua ada pembiayaan utang lokal, yakni mengurangi resiko dengan menggunakan pembiayaan lokal. Yang ketiga itu ada mempercepat dividen, jadi mengirimkan dividen lebih cepat dari anak perusahaan di negara mata uang lemah. Kemudian yang keempat itu ada penyesuaian teknik capital budgeting, yaitu mengakomodasi dampak nilai tukar pada nilai bersih investasi. Nah, kemudian untuk taktik selanjutnya itu adalah mengurangi economic exposure. Jadi, ini merupakan strategi jangka panjang untuk melindungi daya saing perusahaan. Nah, caranya itu dengan diversifikasi aset produksi. Jadi, di sini itu perusahaan menyebarkan lokasi aset produksi ke berbagai negara untuk menghindari ketergantungan pada satu negara dengan risiko nilai tukar tinggi. Nah, tujuan dari strategi ini yakni untuk menghindari konsentrasi aset di negara-negara dengan mata uang yang diperkirakan akan terus menguat, yang dapat menaikkan harga produk dan mengurangi daya saing. Nah, selanjutnya ada mengembangkan kebijakan untuk mengelola paparan risiko valuta asing. Jadi untuk meminimalkan risiko terkait fluktuasi nilai tukar mata asing, itu perusahaan perlu mengembangkan kebijakan yang mencakup taktik dan strategi pengelolaan risiko valuta asing. Nah, berikut adalah beberapa komponen utama yang harus dipertimbangkan. Yang pertama itu adalah kontrol sentral atas paparan risiko. Nah, jadi penting untuk memiliki kontrol terpusat guna mengelola sumber daya secara efisien dan memastikan setiap unit bisnis itu menggunakan taktik dan strategi yang tepat. Nah, jadi banyak perusahaan itu mendirikan pusat valuta asing internal untuk memberikan panduan kepada anak perusahaan meskipun mereka mungkin itu tidak dapat menangani semua transaksi secara langsung. Nah, komponen yang kedua ada pembedaan jenis paparan risiko. Jadi perusahaan itu harus dapat membedakan antara transaction exposure atau paparan transaksi dengan translation exposure atau paparan translasi dan economic exposure atau paparan ekonomi. Paparan ekonomi yang memiliki dampak jangka panjang itu seringkali diabaikan, meskipun sebenarnya itu penting gitu untuk diperhatikan. Dan komponen yang ketiga itu ada pentingnya prediksi nilai tukar. Jadi memprediksi pergerakan nilai tukar itu sangatlah penting meskipun sulit untuk dilakukan. Dalam jangka pendek, nilai tukar forward itu dapat memberikan perkiraan yang wajar. Sementara dalam jangka panjang, faktor ekonomi seperti inflasi relatif perlu diperhatikan. Dan perusahaan itu dapat membuat prediksi internal atau menggunakan jasa peramal eksternal, namun semua prediksi itu bersifat tidak sempurna. Kemudian komponen yang keempat ada sistem pelaporan yang efektif. Sistem pelaporan yang baik itu diperlukan agar fungsi keuangan pusat dapat memantau posisi risiko perusahaan. Sistem ini harus mengidentifikasi akun-akun yang terekspos, posisi risiko menurut mata uang, dan periode waktu terkait. Nah, untuk komponen yang kelima itu adalah laporan bulanan risiko valuta asing. Berdasarkan informasi dan prediksi nilai tukar dan sistem pelaporan, perusahaan itu perlu membuat laporan bulanan untuk menganalisis
dampak perubahan nilai tukar terhadap arus kas dan neraca keuangan. Laporan ini tuh membantu manajemen mengembangkan strategi perlindungan atau hedging terhadap resiko valuta asing. Nah, untuk materi selanjutnya yakni mengenai revolusi industri 4.0. Jadi menurut kanselir Jerman yaitu Angela Merkel pada tahun 2014 yang menyatakan arti dari revolusi industri 4.0 sebagai sebuah transformasi komprehensif dari segala aspek produksi yang terjadi di dunia industri melalui penggabungan antara teknologi digital serta internet dengan industri konvensional. Jenis teknologi dalam revolusi industri 4.0 yang pertama itu ada Internet of Things, merupakan sebuah konsep di mana sebuah objek yang memiliki kemampuan untuk dapat mentransfer data yang ada melalui jaringan tanpa diperlukannya interaksi antar manusia. Yang kedua ada Big Data, merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan volume data dalam jumlah yang besar, baik data yang terstruktur maupun tidak struktur. Yang ketiga itu ada Augmented Reality, merupakan sebuah teknologi di mana menggabungkan antara benda dunia maya 2 dimensi dengan benda 3 dimensi yang ada ke dalam sebuah lingkungan nyata tersebut, kemudian memproyeksikan benda maya yang ada tersebut ke dalam waktu nyata. Yang keempat ada cyber security, yakni merupakan sebuah bentuk upaya untuk melindungi segala informasi yang dimiliki dari adanya cyber attack. Yang kelima ada artificial intelligence atau AI, merupakan sebuah bentuk teknologi komputer maupun sebuah mesin yang memiliki kecerdasan layaknya seorang manusia. Nah, jenis selanjutnya ada additive manufacturing, yaitu merupakan sebuah terobosan baru yang ada di bidang industri manufaktur dan sering dikenal menggunakan printer 3D. Yang selanjutnya ada simulation, itu merupakan bentuk perwakilan dari operasi waktu ke waktu. Simulasi seringkali digunakan untuk berbagai konteks, seperti dalam simulasi teknologi yang digunakan untuk optimalisasi kinerja, teknik keselamatan, pengujian, serta pelatihan. Selanjutnya ada system integration, merupakan sebuah rangkaian penghubung antara beberapa sistem baik secara fisik maupun fungsional. Yang terakhir ada cloud computing, merupakan sebuah teknologi yang menjadikan internet saat ini sebagai pusat pengelolaan data maupun aplikasi. Nah, jadi selanjutnya ada dampak revolusi industri. Untuk dampak positif adanya revolusi industri 4.0 menurut situs Binus University, yang pertama kemudahan dalam mengakses informasi dikarenakan dapat menggunakan gadget maupun teknologi lainnya. Yang kedua, efektivitas dalam bidang produksi dengan mengganti tenaga manusia yang ada dan menggantinya dengan teknologi mesin. Selain mengurangi biaya produksi karena mengurangi penggunaan tenaga kerja, dengan menggunakan teknologi dapat meningkatkan hasil produksi. Yang ketiga, dapat meningkatkan pendapatan nasional karena dapat memproduksi barang dalam waktu yang relatif singkat dengan kualitas yang baik. Yang keempat, itu peningkatan peluang kerja bagi tenaga ahli. Hal ini dikarenakan walaupun penggunaan mesin tetap saja membutuhkan tenaga ahli manusia untuk menggerakkannya. Nah, untuk dampak negatifnya sendiri, yang pertama itu lebih rentan terhadap serangan cyber. Hal ini dikarenakan proses produksinya menggunakan mesin teknologi. Oleh sebab itu, sangat penting untuk memiliki sistem keamanan yang baik. Yang kedua itu butuh biaya besar dalam investasi alat serta pekerja. Hal ini dikarenakan harus mengeluarkan uang untuk membeli alat terlebih dahulu serta pelatihan keterampilan pegawai agar dapat menjalankannya. Yang ketiga, adanya urbanisasi, di mana meningkatnya jumlah populasi masyarakat yang ada di kota besar. Yang keempat itu berdampak untuk lingkungan. Hal ini dikarenakan dengan penggunaan mesin yang ada dapat menghasilkan polusi udara, limbah dalam jumlah besar, serta hal negatif lainnya yang dapat merusak lingkungan. Nah, itu tadi adalah penjelasan dari materi yang kami bawakan. Nah, ini daftar pustaka yang kami gunakan. Atas perhatian Pak Jas dan teman-teman sekalian, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.